Shalom Shalom. adik-adik. Apa kabar hari ini? Pastinya kabarnya selalu Luar biasa. luar biasa. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus Karena luar Tuhan Yesus biasa. luar biasa. Oke, kalau gitu adik-adik di rumah, kalau ada teman, ada papi, ada mami, ada saudaranya, ada kakak, koko, ada cecenya atau dedenya atau siapa saja, coba tos ya. Kita tos ya. Tapi jangan kena. Oke, coba kita tos. Ya, sekali lagi. Ya, nggak kena. Waduh. Nah, pokoknya kita harus senang dan kita harus tetap sehat dan tetap semangat. Iya betul. Kita harus tetap semangat. Terlebih memuji Tuhan. Yuk kita olahraga dulu yuk. Oke, Kak. Oke, iya biar sehat kita olahraga dulu ya. Coba kakinya digerak-gerakin dulu, tangannya digerak-gerakin dulu. Oke, udah sehat belum? Wah, udah sehat terus nih. Iya, adik-adik di rumah Kak. juga ya. Nggak boleh Ayo, tiduran adik-adik. terus. Udah, stop. Bagaimana kalau kita mau olahraga? Tapi bukan hanya sekedar olahraga, tapi tuh, Kak? kita juga memuji Tuhan. Oh. Kita memuji Tuhan sekalian olahraga, kita gerak, ya. Iya. Jadi sehat rohani, sehat juga. Badan. Iya, badannya juga sehat. Kita mau nyanyi lagu Haleluya, puji Tuhan. Tapi ikutin gerakan kita ya. Kalau haleluyanya, kita lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau puji Tuhannya kita lompat. Puji Tuhan. Masih kuat lompat? Masih, Kak. Wah, semangat. Oke, kalau gitu kita langsung nyanyi haleluya. Kalau haleluya melambaikan Adik-adik, berdiri tangan. dong, Kak, ya. Mari Kalau adik-adik puji kita Tuhan, berdiri. kita lompat. Haleluya, 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 haleluya. Lompat. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Lompat. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ganti. Sekarang, sekarang haleluyanya kita ganti ya. Haleluyanya tepuk tangan di depan. Oke. Terus puji Tuhannya baru melambaikan tangan. Oke? Yuk, kita coba lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita balik. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yeay. Wow. Sehat ya, Kak. Iya, sehat. Tuhan dimuliakan dan juga kita sehat ya. Amin. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan, karena kan hari ini kita ibadah, ya kan? Adik-adik juga sedang mengikuti ibadah kita loh hari ini. Iya. Mengikuti ibadah secara online. Nah, mengikuti ibadah secara online harus juga dengan sungguh-sungguh. Oke, yuk kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kami dan selalu menolong kami.
Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kami kesempatan sehingga kami bisa ibadah secara online pada hari ini. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, adik-adik yang di rumah maupun kakak-kakak yang melayani kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kami, dan kami juga bisa memuji Tuhan dan mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Dut. Ya, Kak. Dut namanya ya. Jadi hari ini ada rencana apa hari ini? Mau main saja atau udah jadi ambil uang mama nggak? Jadi kan Kak kemarin Kak Oh, tapi sudah? di Bali. Oh iya. Masih diulang nggak? Enggak Kak. Iya, nggak boleh diulang ya. Kan udah janji kan? Iya. Nggak boleh diulang. Berarti jadi jalan-jalan nggak sama teman-temannya? Enggak Kak. Nggak jadi ya jalan-jalan ya, nggak jadi. apa-apa ya. Enggak. Nanti tunggu kalau mamanya atau papanya ngajakin jalan, baru deh jalan. Iya, Kak. Nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak benar untuk mencapai satu tujuan, nggak boleh. Bener, Kak. Iya ya. Dadut, sekolah nggak sih? Sekolah Kak. Kalau di sekolah nilainya bagus nggak? Bagus Kak. Wah, berarti rajin belajar. Adik-adik di rumah rajin belajar juga ya? Iya. Enggak Kak. Aku nggak pernah belajar. Gimana ceritanya nggak pernah belajar tapi nilainya bagus? Iya. Bagaimana caranya? Aku kalau di rumah nih Kak nonton, main game. Aku nggak pernah belajar. Terus? Kalau aku ulangan, aku nyontek Kak. Aduh, Dadut. Kemarin mencuri, Iya. tapi Kan udah enggak, Kak. Kak. Iya, sekarang nyontek. Nah itu Kak. Aduh, Abis gini Kak, kalau aku nggak belajar, aku kan nggak percaya kalau aku bisa nilai bagus Kak. Tapi kalau aku nyontek, nah pasti Pasti. Kak aku dapet cepet Kak 100 Kak. waduh. Nah ini nih, adik-adik boleh nggak baik nggak seperti ini, nyontek di sekolah, nggak belajar tapi nyontek saat ujian, saat ulangan, boleh nggak? Nggak boleh, Dut. Nggak boleh Kak. Itu salah. Kan Itu salah. guru aku juga nggak tahu Kak. Walaupun guru nggak lihat tapi ada Tuhan yang melihat. Karena nih ya, kita kan anak Tuhan nih, Dut. Kita kan anak Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan nggak boleh nyontek, nggak boleh mencuri. Kalau misalnya sekolah, Dadut harus percaya sama Tuhan. Jadi belajar ya kan, belajar. Tapi jangan lupa sebelum belajar harus apa dulu? Harus Aku tahu tuh Kak, berdoa. harus berdoa. Iya Kak, aku kalau mau belajar nggak berdoa Nah Kak. itu dia, Kalau aku belajar nih Kak, aku ngantuk Kak. ngantuk ya. Aku Iya. lihat nonton, aku jadi malas Kak belajar Kak. Iya. Jadi adik-adik di rumah nggak boleh seperti itu ya. Kalau adik-adik sekolah, adik-adik harus belajar dan berdoa. Kalau kita belajar, nanti Tuhan akan memberkati kita sehingga kita bisa pintar dan kita bisa menjawab soal-soal ujian. Jadi nggak perlu nyontek. Kalau kita sudah belajar terus berdoa, pasti Tuhan memberkati kita. Ya Dadut ya? Ya deh, Oke. aku mulai sekarang mau belajar Kak. Mm-mm. Aku nggak mau nyontek lagi ya Kak. Iya, oke kalau gitu kita nyanyi lagi ya. Kita Oke, nyanyi Kak. lagi dan jangan lupa nanti minta maaf sama Tuhan. Iya. Kemudian besok-besok kalau ujian nggak boleh nyontek lagi ya, Iya, Dut. Kak. Oke, kita Oke, nyanyi lagi. Kak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan saja ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, nah gitu kakak mau cerita firman Tuhan ya kan. Oke, Kak. Dengerin ya, jangan lupa adik-adik di rumah foto ya, minta papa mama foto, kemudian kuisnya
dijawab dan dikirim ke nomornya Kadira. Oke, Oke. Kak. Dadut juga ya. Ya, aku Oke. sekarang mau dengerin firman Tuhan ya, Mau Kak. denger, nggak boleh nyontek lagi ya. Oke, Kak. Aku Tas janji dulu, nggak tas menyontek. lagi. Ah, oke, Kak. ya. Oke, baik. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa sekali lagi. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, supaya kami pun bisa percaya dengan sungguh-sungguh akan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, senang sekali ya Kadira hari ini berjumpa lagi dengan adik-adik walaupun melalui media, melalui YouTube, tapi kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita akan belajar mengenai satu orang yang sangat hebat, tapi kehebatannya tetap berasal dari Tuhan ya. Siapapun yang hebat di dunia ini, kehebatannya berasal dari Tuhan, jadi nggak boleh sombong. Nah, jadi suatu hari ada seorang yang bernama Bapak Abram. Siapa namanya? Abram ya, Bapak Abram. Belum jadi Abraham ya. Abram, bukan Abraham. Masih belum, namanya masih belum berubah. Abram. Nah, suatu hari Bapak Abram ini ya melihat Tuhan. Tuhan datang kepadanya. Coba kita lihat gambarnya, bagaimana Tuhan datang. Tuhan datang kepada Bapak Abram. Tuhan menjumpai Bapak Abram, lalu Tuhan berfirman. Berfirman apa ya artinya ya? Berfirman artinya berkata. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Ya, firman adalah perkataan Tuhan, kata-kata Tuhan. Jadi Tuhan berfirman, artinya Tuhan berkata kepada Abram. Kira-kira Tuhan bilang apa ya kepada Abram? Ada yang tahu? Ya, coba Kadira ya, kasih tahu ya. Tuhan berfirman, Tuhan berkata kepada Abram, Abram, pergilah keluar dari rumahmu, keluar dari sanak saudaramu, tinggalkan semuanya ke negeri ya, ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan berfirman, Tuhan berkata kepada Abram, Abram, pergi ya, keluar dari kotamu, keluar dari rumahmu, tinggalkan semua orang-orang yang ada di sini. Pergi kemana? Tuhan kasih tahu nggak? Enggak, Tuhan nggak kasih tahu kemana. Yang Tuhan bilang, Abram pergi ke suatu tempat yang akan kutunjukkan. Kutunjukkan maksudnya apa ya? Oh, nanti akan ku kasih tahu, gitu kata Tuhan. Jadi kira-kira Abram mau nggak ya? Kan nggak tahu tujuannya di mana. Misalnya nih, ada yang suruh adik-adik di rumah, ya, maminya bilang, hei siapa ya, misalnya Michael ya, Michael, kamu keluar dari rumah ini, pergi. Kemana mami? Pokoknya pergi aja. Kira-kira Michael mau nggak? Pasti tidak mau. Michael pasti bingung. Ih, mami suruh kemana sih ini? Ke Indomaret beli jajan atau ke gereja? Mami nggak kasih tahu. Kira-kira Michael mau nggak? Enggak kan? Iya, pasti Yoel juga begitu. Pasti nggak mau kalau nggak tahu tujuannya. Tapi Tuhan berkata, pergi saja Abram, keluar dulu dari kota ini, dari rumahmu, nanti akan kutunjukkan kepadamu. Misalnya nih, Abram, kamu pergi ya, tapi gak tahu kemana. Kira-kira Abram mau gak? Aduh, kalau Kadira sih ya, bingung ya, mikir-mikir dulu ya. Pergi gak ya? Pergi gak ya? Gak tahu kemana. Nanti tinggal di mana, nanti menetap di mana, nanti bikin rumah di mana. Ih, kemana ya? Tapi pada waktu itu Abram tidak berpikir panjang, dia tidak ragu sama sekali.
Dia tidak ragu. Dia langsung percaya kepada Tuhan. Kenapa? Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan, karena Tuhan yang ngomong, pasti tujuannya baik. Karena Tuhan yang berkata, pasti tujuannya baik. Aku percaya. Karena dia percaya, maka dia siap. Oh, dia siap. Lalu Tuhan bilang kepada Abram, Abram, pergi saja. Nanti melalui kamu Abram, bangsa-bangsa diberkati. Ya, aku akan menjadikan kamu sebuah bangsa yang besar. Ya, besar sekali. Wah. Dan Abram semakin tidak ragu, dia semakin percaya. Ini perkataan Tuhan, aku harus percaya karena Tuhan tuh baik sekali. Dia pasti tidak akan menyakitiku, dia pasti tidak akan menyakiti istriku. Aku mau mengikuti. Dia mau mengikuti kemana Tuhan suruh dia pergi. Dia pergi. Nah, dia pergi ya, dia berjalan dari rumahnya, dari kotanya, dari desanya. Dia berjalan ya, dia melewati Haran, lalu juga menuju ke Kanaan. Dia bawa siapa? Abram pergi sendiri atau sama teman-temannya ya? Coba kita lihat ya. Nah, adik-adik, Abram itu tidak berjalan sendirian. Coba kita lihat yang slide yang sebelumnya. Ya, coba kita lihat slide sebelumnya. Jadi Abram itu berjalan keluar dari kotanya ke negeri yang ditunjukkan Tuhan, tapi belum tahu namanya apa ya, belum tahu di mana. Tapi percaya, dia bawa. Siapa yang dibawa? Istrinya. Siapa nama istrinya? Sarai. Ya, nama istrinya adalah Sarai. Terus dia juga bawa ponakannya. Ada keponakannya, namanya Lot. Jadi ada Abram, ada istrinya namanya Sarai, dan juga keponakannya Lot, dan semua binatang-binatang atau harta bendanya, dan juga para pegawainya ya, atau orang-orang yang kerja. Jadi mereka pergi rame-rame. Wah, pergi rame-rame ya. Mereka berjalan kemana? Belum tahu, Tuhan yang nunjukin. Tapi adik-adik, kita lihat, karena dia percaya, dia taat. Karena dia percaya, dia taat. Abraham itu taat kepada Tuhan. Ayo Abraham keluar. Siap. Kenapa dia taat? Karena dia percaya. Nah, adik-adik, di rumah juga ya, di rumah kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Ya, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengikuti semua yang Tuhan katakan. Ya, kalau Tuhan bilang, ayo kasih persembahan, kita harus kasih persembahan. Kenapa? Kita harus percaya. Oh, kalau aku kasih persembahan, kan Tuhan baik. Tuhan sudah baik, maka aku harus kasih persembahan. Adik-adik harus menyembah Tuhan. Oh, Tuhan kan baik, aku harus percaya sama Tuhan. Aku harus menyembah Dia, aku mau taat. Kenapa? Karena Tuhan baik. Kita percaya, kita taat. Jadi kalau adik-adik di rumah, iya aku percaya kak, aku percaya sama Tuhan. Kalau adik-adik percaya sama Tuhan, berarti adik-adik harus taat. Oke. Nah, kemudian setelah mereka berjalan, wah, terus semakin jauh, semakin lama, semakin jauh, semakin lama, semakin jauh. Terus kita lihat slide berikutnya. Kemudian Abram mendirikan sebuah kemah. Ya. Terus kita lihat lagi. Nah, itu ada istrinya, ada keponakannya. Mereka berjalan lagi, mereka sempat singgah, mereka sempat mampir, berhenti ya, mereka udah mendirikan kemah tadi, terus mereka berjalan lagi. Nah, mereka berjalan lagi dari Haran tadi ke Sikem, yang ke Kanaan. Terus kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Abram. Tuhan berfirman lagi loh kepada Abram. Jadi bukannya Tuhan bilang, Abram keluar dari rumahmu,
lalu Tuhan tinggalkan dia. Enggak. Tuhan juga terus mengikuti dia. Tuhan terus memberkati dan menyertai Abram. Terus suatu hari setelah mereka tiba di suatu tempat ya, lalu Tuhan tunjukin lagi kepada Abram. Abram, ini nanti semua akan kuberikan ya. Kamu akan bangsamu akan jadi banyak, dan melalui Abram bangsa-bangsa akan diberkati. Wah, janji Tuhan kepada Abram. Tuhan berfirman lagi, Tuhan berkata lagi kepada Abram. Lalu di situ Abram menyembah Tuhan kembali, dia mendirikan mezbah, dia memuji Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan karena dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti benar. Walaupun dia belum tahu kemana sih Tuhan suruh dia, tapi dia percaya, dia taat. Karena dia percaya maka dia taat, dia mau melakukan. Karena dia tahu bahwa yang difirmankan, dikatakan Tuhan pasti menuju kebaikan. Ya, adik-adik di rumah juga ya harus percaya dan melakukan firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan Tuhan pasti demi kebaikan kita juga. Nah, adik-adik, jadi kita lihat Tuhan berjanji, lalu mereka terus berjalan sampai di Kanaan. Wah, mereka terus berjalan semakin jauh dari tempat asalnya. Seperti lagu kita nih, coba kita menyanyi lagi ya. Coba kita nyanyi lagu Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ya, coba ya, seperti Abram ya, mereka terus berjalan melewati beberapa daerah dan perjalanannya jauh sampai mereka menuju ke Kanaan ya. Yuk kita nyanyi Ku berjalan ke Kanaan. Ya, sambil berdiri ya, semuanya berdiri, kemudian kita gerakannya gerak berjalan ya. Ya, gerak. Oke. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan kemana? Ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Yeay. Oke, silakan duduk adik-adik. Jadi adik-adik kita lihat ya, hari ini bagaimana Tuhan memanggil Abram dan mengutus dia untuk pergi ke suatu tempat. Walaupun Abram belum tahu tempatnya, tapi dia percaya sama Tuhan. Karena dia percaya sama Tuhan, maka dia taat, dia melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tadi Tuhan janji apa kepada Abram? Tuhan janji bahwa nanti Abram menjadi bangsa yang besar, dan melalui Abram bangsa-bangsa akan diberkati. Nah, adik-adik di rumah juga harus percaya kepada Tuhan, dan karena kita percaya maka kita harus melakukan firman Tuhan, harus taat. Oke, sebelum kita masuk dalam kuis, kita berdoa dulu terlebih dahulu kepada Tuhan ya. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menceritakan atau memberi kami kesempatan untuk kami bisa belajar dari kehidupan Abram, di mana dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dia percaya maka dia taat, dia mau melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, berkati kami supaya kami juga percaya dengan sungguh-sungguh, dan supaya kami mau taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, jangan lupa adik-adik di rumah minta mama papanya foto, kirim boleh di grup jemaat ataupun melalui WA pribadi Kadira di 0812 202 88777 ya. Dan sekarang kita akan masuk dalam kuis. Kalau kuis nggak boleh, jawabannya nggak boleh dikirim di dalam grup ya, harus japri. Nanti teman-temannya lihat dong ya.
Oke, terus nanti kita akan menilai. Nah, sekarang adik-adik siap-siap untuk menjawab kuisnya. Masih ingat kan cerita yang tadi? Adik-adik sudah mengikutinya dengan baik, maka sekarang kita akan masuk di dalam kuis. Jangan lupa adik-adik kirim jawabannya itu. Kalau misalnya di rumah ada 2 bersaudara ya, ada 2 bersaudara kakak beradik, adik-adik harus minta tolong mama papanya. Misalnya kakak pakai nomor WA maminya, dedenya pakai nomor WA papinya. Jadi satu nama harus satu nomor ya, nggak boleh satu nomor HP, satu WA, 2 nama. Wah, misalnya jawabannya kuisnya, misal contohnya nih ya, siapa nama kakak yang cerita hari ini? Jawabannya adalah Kadira. Maka misalnya nih siapa ya yang di rumah ada 2 orang ya, oh Michael Kimi, boleh nggak Michael Kimi pakai nomor papinya? Terus jawab Kadira, terus kirim. Nggak boleh ya, harus satu nama satu nomor HP. Oke, ya siap-siap ya. Dalam hitungan 1000 enggak bercanda, Kadira nggak kuat ngitung 1 sampai 1000 ya. Dalam hitungan 1 sampai 10 ya. Kalau sudah lewat waktunya ya sayang deh, udah selesai waktunya. Oke, siap-siap ya. Siapa saja yang diajak oleh Abram pergi keluar dari kotanya? Kadira minta 2 saja deh, 2 ya, 2 nama saja ya, nggak usah banyak-banyak, 2 nama saja. Selain Abram siapa lagi ya? Oke, sekali lagi, sebutkan 2 nama orang yang diajak oleh Abram keluar dari kotanya menuju tempat yang ditunjukkan Tuhan kepada Abram. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ayo, siapa? Sebutkan 2 saja ya. 9. Dan 10. Oke, jadi siapa yang diajak oleh Abram keluar dari rumahnya ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya? Oke, nah adik-adik kirim ke nomor Kadira ya. Nanti kita akan menilainya. Nanti adik-adik bukan hanya mendengar kisah anugerah, tapi juga akan mendapatkan hadiah. Yeay. Wah, senang banget. Oke, nah kita sampai di sini hari ini. Kita akan ketemu hari Minggu lagi seperti jam biasanya jam 1. Jadi adik-adik makan dulu, jam 12 makan dulu, jam 1 kita ibadah. Oke, yuk kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdiri ya, kita berdiri, kita berdoa, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami hari ini mengikuti ibadah online. Tolong kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu supaya kami menyenangkan hati Tuhan, dan dari kecil kami percaya serta taat kepada Tuhan seperti Abram. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak yang melayani kami di Komisi Anak-anak Jatinegara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, bye-bye, shalom.